Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-276, tanggal 2 Oktober tahun 2024, diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat 1. Dengan perikop doa penuh kepercayaan dari Daud. Sebagai nats adalah miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Kemudian bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai dengan 11. Paulus membela pelayanannya. Bacaan malam diambil dari Amsal pasal 17 ayat 13 sampai dengan 19. Nasihat Raja Salomo. Sebagaimana pedoman kita dalam bulan Oktober yang sudah ditetapkan selama 1 bulan, yaitu dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dijabarkan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa ibadah sejati? Yaitu tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadah sejati. Nah, kemudian ini dijelaskan oleh Mazmur dalam pasal 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah pernyataan Daud. Rumah Tuhan adalah dirinya Daud yang terdiri dari jiwa, hati, dan kekuatan. Jadi hati, jiwa, dan kekuatan ini menjadi rumah Tuhan, dan Daud berada sepanjang masa di rumah Tuhan. Pengakuan terus terang dari Daud bahwa dirinya adalah rumah Tuhan. Maka dalam perikop hari ini, doa penuh kepercayaan dengan nats miktam Daud, jagalah aku ya Tuhan ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Apa yang dimaksud dengan miktam? Inilah Mazmur emas dari Daud. Kata miktam itu adalah sesuatu
sesuatu yang menutupi dan sekaligus merupakan kunci yang membuka data yang tersimpan dalam Mazmur pasal 16, 50, 56, 57, 58 sampai dengan 60. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Doa penuh kepercayaan, Miktan Daud, Mazmur Amas Daud. Apa makna perikop itu yang dikatakan Mazmur pasal 16 ayat 1? Perikop doa penuh kepercayaan dalam Mazmur 16 ayat 1. Ini adalah menunjukkan penghargaan dan kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan dalam menghadapi segala suatu kehidupan. Inilah makna daripada doa Daud yang penuh kepercayaan. Menunjukkan penghargaan dan kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu kehidupan. Dan kita tahu apa yang dihadapi oleh Daud dalam liku-liku kehidupannya. Kita tahu Daud dibenci oleh Raja Saul dan Saul berusaha membunuh Daud. Dan Daud berkesempatan membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya. Kenapa? Karena kebajikan dan kemurahan ada pada saya seumur hidup. Itu sudah diikrarkan oleh Daud. Dan dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau dirinya itu adalah rumah Tuhan, mana mungkin dia berbuat tidak baik. Walaupun ada kesempatan dia waktu di gua, waktu Saul bersembunyi untuk membunuh, tapi dia tidak lakukan. Nah, kemudian juga ada persoalan pribadi. Persoalan pribadi Daud apa? Kita lihat waktu dia kedagingan dia melihat Batseba mandi. Daud melihat siapa orang itu. Orang lain bilang Batseba, dipanggil dan menghadap kepada raja. Padahal dia adalah istri daripada Uria, seorang tentara daripada Raja Daud. Yang panglimanya adalah Joab. Nah, kemudian Daud jatuh cinta sama Batseba. Kemudian Daud mengatakan kepada Uria, senangkanlah istrimu Batseba pulang dulu cuti dari tempat militer, tempat peperangan yang dipimpin oleh Joab. Dia pulang, tapi bukan pulang kepada istrinya. Dia malah di depan istana. Ditanya, tidak. Nah, pendek cerita, Uria disuruh oleh Daud supaya maju di medan perang. Akhirnya dia mati di peperangan. Kemudian Daud mengambil Batseba. Ini persoalan pribadi Daud yang patut direnungkan oleh dia. Dan istrinya Batseba, akhirnya Batseba sudah mengandung. Daud harus mengakui. Dengan mengandung Batseba maka Uria berperang di medan tempur dan meninggal. Lahirlah anaknya Batseba. Kemudian Tuhan sangat marah kepada Daud. Dia tidak suka dengan kelakuan Daud. Tetapi Daud, dia tetap hormat sama Tuhan.
pada saat anaknya sakit keras. Artinya Daud sangat bersedih. Dan Nathan sudah mengingatkan Daud, anakmu mati, tapi kamu akan hidup. Sudah diingatkan oleh Nathan. Maka Daud berusaha supaya anaknya tidak mati. Berpuasa dia 7 hari 7 malam. Sampai tidur di halaman rumahnya di tanah. Coba. Tidak makan dan tidak minum. Selama 7 hari berpuasa. Anaknya sakit keras. Ya memang Tuhan Allah yang sudah mengatakan harus mati. Ya, apapun. Bagaimanapun sekerasnya Daud berdoa, menangis menjadi-jadi, berpuasa, tidak akan berhasil. Akhirnya hari ke-7 anaknya mati. Terus bagaimana Daud? Dia lihat pengawal-pengawalnya. Anak saya sudah mati ya? Mereka bilang iya. Daud tadinya berpuasa, sekarang mandi, pakai baju, dan mengurapi dirinya. Kemana dia pergi? Ke rumah Tuhan, berdoa, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mengaku kesalahan dia. Itulah makanya Daud mengatakan bahwa sepanjang masa aku berada di rumah Tuhan, karena dirinya sudah merasa bersalah akibat perbuatan tersebut, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan dia, anaknya mati, tapi dia minta makan dan sudah sehat. Wah, pegawai-pegawai istana bingung. Loh, kok raja? Pada saat anakmu sakit, kau berpuasa dan tidak makan dan tidak minum, menangis sejadi-jadinya. Begitu anakmu mati, kok kamu mau makan, gembira, pakai baju dan sehat? Apa kau senang dia mati? Nah, dijawab oleh Daud begini, saudara-saudara, dia sudah mati, tidak bisa kembali lagi kepada saya. Pada saat dia hidup, saya berdoa mati-matian, berpuasa, semoga Tuhan Allah mengampuni dan memberikan kehidupan. Tapi nyatanya Tuhan tidak menghendaki. Ya udah, dia sudah mati. Nah sekarang kita yang harus mengikuti dia. Nah sekarang apakah saya bersedih? Itulah kehebatan Daud. Pada saat anaknya mati, dia malah bisa makan, ganti pakaian, dan berdoa kepada Tuhan dan minta ampun. Ya. Itu persoalan pribadi. Jadi bisa menyelesaikan pribadi dia, akhirnya dia tetap eksis. Kemudian persoalan kedua, anaknya Absalom ingin mengambil kerajaannya dari Daud. Coba, Absalom di Yerusalem, setelah dia membunuh Amnon ya, kembali dari Gesur, dari tempat mertuanya, dan pergi ke Yerusalem. Sebenarnya yang manggil itu adalah Daud karena dia sayang. Sebenarnya Daud kalau dia mau membenci si Absalom bisa. Ya, kan abang kandungnya Amnon dibunuh oleh Absalom, suruhannya waktu pesta ya, dibunuh. Memang ada kesalahan Amnon. Dia memperkosa adiknya perempuan, yaitu yang itonya kandung daripada si Absalom, Itamar. Ya. Nah, tapi kesalahan seperti itu harusnya tidak harus jiwa yang melayang. Tapi Absalom membunuh. Harusnya Daud benci, tapi Pak tidak benci. Malah dipanggil dia supaya pergi. Begitu datang di Yerusalem, apa yang terjadi? Wow, ada maksud untuk menggulingkan ayahnya Daud, Absalom. Ya. Di Yerusalem, setiap orang yang melaporkan masalah harusnya diselesaikan oleh Daud, tapi di stop oleh Absalom. Tidak, dengan saya yang memutuskan apa salah atau tidak, sehingga tidak lagi sampai persoalan kepada Daud. Kedengaran ini kepada Daud. Daud bersembunyi, coba raja, ya anaknya sendiri mau jadi pemimpin. Ini dicium oleh Joab. Ya, berenya Daud, ya itu
anak daripada adiknya Daud yang perempuan. Ya. Nah, kedengaran. Akhirnya dan semua sudah berpihak kepada Absalom, Yerusalem. Daud meningkir. Begitu meningkir Daud, tapi Daud mengatakan kepada semua panglima, jangan bunuh Absalom walaupun dia sudah mau mengkudeta saya. Itu perintah daripada Daud. Tetapi lain ditanggapi oleh orang-orang panglima daripada Raja Daud. Kebetulan kepala panglimanya adalah Joab. Nah, jadi pada suatu saat hendak berperang melawan Filistin, kereta daripada Absalom rambutnya panjang nyangkut di pohon. Begitu rambutnya nyangkut, dia tergantung. Keretanya jalan terus, dia tergantung. Dilihat oleh pasukan daripada Absalom, tidak ada yang berani membunuh walaupun dia sudah mengkudeta bapaknya. Tapi Joab yang tahu persis dengan Raja Daud sebagai pamannya, langsung dibunuh mati Absalom. Dengan peristiwa banyak itulah makanya Daud mengatakan, ya, doa penuh kepercayaan kepada Tuhan, karena dia bisa kembali dengan baik dari semua persoalan yang dihadapi. Dan saat-saat dia sudah duduk di istana sebagai raja terhormat, dia masih memikirkan, kenapa peti perjanjian berada di kemah, saya berada di istana yang enak, yang bagus. Wah, tidak, saya harus bangun rumah Tuhan atau bait suci, tempat daripada peti perjanjian yang selama ini mengembara dari Mesir sampai ke Gunung Sinai dan sekarang berada di kemah. Saya di istana. Nathan, saya akan bangun rumah buat Tuhan. Datang Nathan, ya lakukanlah, karena kau sudah dibantu oleh Tuhan Allah dalam segala peperangan dan kerumitanmu dan peperanganmu. Itu dinyatakan oleh Nathan. Tapi pembicaraan itu didengar oleh Tuhan Allah dari sorga. Wah, datanglah Tuhan. Nathan sampaikan kepada Daud, kata Nathan, bukan dia membangun bait suci kepada saya, tetapi anak kandungnya sendirilah yang membangun bait suci bagi saya. Siapa itu anak kandungnya sendiri? Itulah yang lahir kemudian Raja Salomo dari Betseba. Dialah membangun rumah Tuhan, bait suci bagi Tuhan. Dan kata Tuhan, dari keturunanmu akan kujadikan pemimpin dunia untuk membangun rumahku kepadamu. Jadi Tuhan sendiri yang membangun rumah Tuhan kepada Daud, karena dia akan dikenang sepanjang masa, karena keturunannya lah yang menjadi pemimpin dan raja segala raja yang datang ke dunia. Itulah Yesus. Di generasi ke-60 dari Adam, Daud generasi ke-37 dari Adam. Generasi ke-23 ya. 27, Daud generasi 33 dari Adam, dan Yesus generasi ke-27 dari Daud, atau generasi 60 dari Adam. Sudah dikatakan oleh Allah, dari keturunanmu, pada saat generasi ke-33 sudah dikatakan, keturunanmu akan menjadi raja segala raja. Itulah kedatangan Yesus. Jadi semua janji Tuhan itu ditepati dengan benar. Maka doa penuh kepercayaan pada perikop hari ini adalah dari Daud.
menunjukkan pengharapan dan kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan dalam menghadapi sesuatu dalam kehidupan Daud. Dia sudah mengalaminya. Nah, kemudian dalam ayat ini ya, pemazmur berdoa dan meminta pertolongan Tuhan ya, menggambarkan pentingnya bersandar kepadanya sebagai perlindungan dan penjaganya. Inilah katanya pentingnya berlindung dan bersandar kepadanya sebagai penjaga dia. Nah, dalam Mazmur 16 ayat 1 dikatakan, peliharalah aku ya Allah, sebab kepadamulah aku berlindung. Dalam ayat ini pemazmur mengharapkan kerinduan dan harapan untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ya setiap keadaan, terutama saat menghadapi tantangan hidup seperti yang kita utarakan tadi, Absalom, persoalan pribadi, Saul, dihadapi dengan penuh kemurahan dan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap keadaan, terutama saat menghadapi tantangan hidup, ya, Tuhan Allah tempat perlindungan yang paling aman bagi Daud. Keyakinan ini adalah wujud dari doa penuh kepercayaan, di mana kita mengerahkan segala beban dan kekhawatiran kita kepadanya, menyadari bahwa Dia adalah sumber dari kekuatan. Jadi karena Dia sumber kekuatan, maka itulah menyerahkan segala persoalan yang dihadapi oleh Daud. Daud Mazmur 23 ayat 6 dikatakan bahwa kebijakan dan kemurahan belaka ada pada diri saya seumur hidup, dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah dirinya. Kemurahan dan kebajikan itu sudah dibuktikan oleh Daud. Ada kesempatan untuk membunuh Saul tapi tidak dilakukan. Ada kesempatan juga untuk menggulingkan Absalom, tapi dia memilih untuk pergi, ya, meninggalkan Yerusalem. Bahkan, ya kita lihat, bahkan gundik-gundiknya pun dipermalukan oleh Absalom. Bergaul dia, bersetubuh dengan gundik-gundiknya yang ditinggalkan oleh Daud. Nah, jadi kalau kita katakan Saul itu adalah kualat, ya itulah anak tidak menghormati orang tua. Tapi matinya pun dia sangat tragis. Rambutnya tersangkut keretanya itu, dan dia dibunuh oleh Joab. Nah, itulah tadi dikatakan bahwa doa penuh kepercayaan kepada Tuhan, dan Daud selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kemudian bacaan pagi diambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai 11. Nah, ini Paulus membela pelayanannya. Kemarin kita telah mendengar Paulus apabila berhadapan dengan orang-orang jemaat di Korintus, dia sangat lembut berbicara dengan baik. Dia tidak tegas, tidak kasar, lembut dia berbicara, ya, karena menjaga bisa orang reaktif atau bisa proaktif. Kalau reaktif, kalau direspon secara spontan, itu bisa menimbulkan pertentangan. Tapi kalau direspon secara proaktif, itu bisa baik. Maka untuk menghindari respon reaktif, Paulus
berbicara lembut kepada orang-orang. Tapi kalau dia mengirim surat seperti suratnya ini kepada jemaat di Korintus dari jauh, tegas, keras. Kenapa? Karena otoritas itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus. Kenapa diberikan otoritas itu? Karena pada saat Paulus ditangkap oleh Yesus, beritakanlah firman-Ku. Jangan lagi menghina saya, menganiaya saya, kata Yesus. Itulah otoritas yang diberikan langsung oleh Yesus kepada Paulus. Maka dia mengatakan, kalau dari jauh saya menyampaikan berita yang keras, ya, dan boleh sedikit kadang-kadang marah, tapi itu pasti akan direspon dengan proaktif oleh jemaat yang ada di Korintus atau jemaat-jemaat lainnya. Pasti mereka akan meresponnya dengan proaktif. Walaupun kata-katanya keras dan menusuk hati, tapi mereka menghadapinya dengan proaktif. Kesadaran diri, imajinasi, hati nurani, pengambilan keputusan. Kenapa? Karena ada kesempatan memakai logika untuk membaca firman tersebut. Mereka akan pelajari, baca satu persatu, sehingga 4 anugerah manusiawinya akan dipakai untuk menganalisa. Maka Paulus berani dia menyampaikan suara yang agak marah, yang keras dan tegas apabila dia mengirim surat. Tetapi kalau berhadapan dengan orangnya dia sangat lembut, walaupun dikatakan ya dia kok tidak sesuai, dia terima supaya tidak ada respon reaktif dari pendengarnya. Nah ini kita contohlah apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah kadang-kadang hamba-hamba Tuhan mungkin perlu mencontoh cara-cara metode daripada Paulus ini, ya. Berhadapan dengan lemah lembut dan menjelaskan apa adanya. Tapi apabila mengirim surat dia bisa menekankan segala macam. Kamu akan mati kalau kau tidak percaya sama Tuhan. Itu bisa. Tapi kalau dia berhadapan langsung, kamu akan mati kalau tidak percaya dengan Tuhan. Wah, datang orang, emangnya siapa Tuhan itu? Orang bisa saja seperti itu. Tapi kalau dalam surat dia sampaikan, orang akan menganalisanya lebih lanjut dengan 4 anugerah manusiawi. Itu yang dikatakan pembelaannya. Saya lemah lembut kalau berhadapan dengan jemaat, tapi saya akan kasar dan tegas bila mengirim surat. Nah sekarang Paulus ya dalam pelayanan yang baik ya, di sini dikatakan bahwa Paulus menunjukkan ketekunan dan integritas dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam pelayanannya. Jadi dia mengutamakan integritas. Apa itu integritas? Sesuai kata dan perbuatan. Katakan apa yang Anda tahu, ya, dan tulis apa yang Anda katakan. Nah itulah yang dikatakan punya integritas, sesuai kata dan perbuatan. Nah kemudian Paulus pelayanan yang baik atas pelayanannya seharusnya tidak hanya ditujukan pada penampakan luar. Jadi pelayanannya yang baik itu tidak hanya dilihat dari luarnya saja. Baik, oh ya benar, kelihatan dari luarnya, ya. Tetapi ya pada jemaat atau yang percaya kepada Kristus dan kemampuannya dalam menyampaikan ajarannya. Jadi jangan hanya kelihatan pada luarnya saja, tapi pada adalah kekuatan kepada Kristus, ketaatan kepada Kristus, dan
mempunyai ya kemampuannya dalam mengapresiasi ajarannya, dalam mengapresiasi atau menyampaikan ajarannya. Jadi kalau dari nampak luar kelihatan dari luar, oh ya baik-baik, padahal belum tentu sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, di sini ditegaskan adalah tetapi pada kekuatan atau ketaatan kepada Kristus dan kemampuannya dalam menyampaikan ajarannya. Jadi artinya di sini ada ketaatan dan juga punya kemampuan. Orang taat tapi tidak mampu, ini juga kurang baik. Tapi orang yang sudah taat kepada Yesus Kristus, kemudian juga mampu mengajarkannya kepada orang-orang, itulah yang dikatakan oleh Paulus. Jangan hanya melihat menampakkan luar, tapi lihatlah ketaatannya kepada Kristus dan kemampuannya untuk menjalankan ajarannya. Nah, kemudian ayat 7 ya. Apakah kamu melihat menurut rupa jika ada orang ya yang yakin bahwa ia adalah Kristus, maka ia harus ingat bahwa seperti ia adalah Kristus, demikian pula kami. Ayat ini mengajak kita untuk menilai ya hidup dan pelayanan tidak hanya dari apa yang ditempuh, tetapi juga dari kebenaran yang mendalam dalam Kristen. Jadi bukan hanya melihat apa yang sudah dicapai, apa yang sudah diingat, tapi bagaimana kebenarannya yang mendalam pada Kristen. Harus benar-benar berakar mendalam dengan dasar-dasar adalah Kristus sebagai pengajaran. Nah, Paulus menegaskan bahwa penilaian yang lebih penting adalah bagaimana ya kita menjalani hidup yang serupa dengan Kristus. Jadi dikatakan bahwa penilaian yang lebih penting adalah bagaimana ya kita menjalani hidup yang serupa dengan Kristus. Nah, ini mencerminkan sifat-sifatnya melalui ya ketaatan dan kesetiaan dalam pandangan kita dan juga dalam pelayanan kita. Jadi bahwa penilaian yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hidup yang serupa dengan Kristus. Sifat-sifat dari Kristus. Ya. Itu terlihat melalui ketaatan dan kesetiaan dalam pelayanan itu. Jadi yang penting adalah kita menjalani hidup yang serupa dengan Kristus. Ya. Ini mencerminkan sifatnya melalui ketaatan. Jadi dilihat dari ketaatan, kesetiaan dalam pelayanan. Kemudian dalam ayat 2 Korintus pasal 10 ayat 7 sampai 11 disimpulkan Paulus menekankan pentingnya melihat sesuatu dengan perspektif yang benar, dari pandangan yang benar, kerangka berpikir yang benar.
bukan hanya berdasarkan fisik atau penilaian fisik yang dangkal. Jadi kita harus melihat dari perspektif daripada spiritual, dari kerangka berpikir, bukan hanya dari fisik luarnya saja. Ya. Nah, kemudian dia menegaskan bahwa pelayanannya bukan hanya mengandalkan kekuatan manusia, tetapi berakar dalam kuasa Allah. Jadi jelas, kalau kemarin dia katakan punya otoritas pelayanan dari Tuhan. Nah, dia dalam pembelaannya pada kali dia tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi dia mengandalkan kekuatan yang berakar dalam kuasa Allah dengan otoritas dari Tuhan Allah. Dalam konteks ini, Paulus juga mengingatkan kita agar tidak membanggakan diri atas apa yang telah dicapai. Jadi jangan kita sudah merasa bangga, hebat kalau kita sudah menjalankan firman Tuhan. Jangan membanggakan diri. Ya. Tetapi melainkan katanya memahami bahwa segala yang ada adalah karena kasih karunia Tuhan. Wah, jadi kita bisa melayani umat bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa daripada Roh Allah. Kita dipenuhi dengan Roh Allah untuk menyampaikan firman kepada siapapun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagai pengikut Kristus kita harus memiliki sifat rendah hati dan senantiasa mencari kebenaran ilahi dalam setiap langkah hidup kita. Ini merupakan kunci yang utama dikatakan oleh Paulus. Kita harus memiliki sikap rendah hati dan sementara mencari kebenaran ilahi dalam setiap langkah hidup kita. Jadi setiap langkah harus didasarkan atas kebenaran ilahi, kebenaran firman Tuhan. Tidak berkata-kata semaunya atau semaunya gue, tapi berdasarkan firman kita menyampaikan. Kemudian Paulus berharap dengan orang lemah lembut tapi mengirim surat yang sangat keras. Itulah strategi daripada Rasul Paulus dalam menyampaikan firman Tuhan. Kalau berhadapan dengan orangnya, dia menyampaikan dengan lemah lembut. Tapi kalau mengirim surat dengan keras, karena orang sempat bertanya dan sempat berpikir dan menganalisa dengan baik dengan 4 anugerah manusiawi. Kalau berhadapan langsung, dia takut, direspon secara reaktif, akhirnya jadi merang. Inilah strategi Paulus. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari kitab Amsal, ya, pasal 17 ayat 13 sampai 19. Ini nasihat Raja Salomo, ya. Dari kemarin kita sudah menyampaikan nasihat Raja Salomo. Kemarin mengatakan lebih baik, ya, punya harta sedikit takut akan Tuhan daripada banyak harta berada dalam kekhawatiran dan kecemasan. Maka Tuhan mengatakan, korbankan segalanya demi kebenaran firman Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan lebih tegas,
Kalau matamu berbuat salah dan akibatnya kamu tidak masuk surga, congkel matamu, lebih baik tidak bermata masuk surga daripada punya mata masuk neraka. Oh, ini Yesus ya dalam Markus. Demikian juga tangan. Kalau tanganmu berbuat dosa, lebih baik kamu tidak punya tangan masuk surga daripada punya tangan tapi masuk neraka. Potong tanganmu. Kaki juga. Kalau kakimu berbuat dosa mengakibatkan kamu tidak masuk surga, lebih baik potong kakimu supaya kamu masuk surga. Apa gunanya kakimu kalau itu mengakibatkan kamu tidak punya surga? Nah, makanya Raja Salomo mengatakan ada 7 yang dibenci oleh Allah. Itu dalam Amsal ya. Amsal 16, Amsal 6 ayat 16 sampai 18. Ya. Ada 7 yang dibenci oleh Allah. Pertama, sikap yang sombong. Belum sombong, baru sikap sudah dibenci oleh Tuhan. Yang kedua, ya, mulut, ya, yang selalu berbohong. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tangan yang membunuh orang yang tidak berdosa. Ya. Yang keempat, kaki yang selalu ya mau ke tempat-tempat kejahatan, ya, yang selalu pergi untuk menjalankan kejahatan, kaki. Kemudian kelima adalah otak yang merencanakan kejahatan. Itu sudah dibenci oleh Tuhan. Baru merencanakan, belum terjadi, sudah dibenci. Ya. Nah, kemudian yang keenam, selalu bersaksi palsu, bersaksi dusta, ya, selalu bersaksi dusta. Itu sudah pernah dilakukan oleh si Isabel, ya, dengan menghadirkan saksi dusta 2 orang supaya bisa membunuh Nabot yang punya anggur. Dibikinlah saksi dusta. Kamu berdusta bahwa Nabot menghina raja di depan umum. Nabot menghina raja, saya saksi katanya. Wah, itu diciptakan oleh Isabel. Satu lagi datang, iya benar, Nabot menghina raja, saya saksi kedua. 2 saksi cukup bagi orang Israel untuk membunuh. Akhirnya Nabot dihukum mati, dilempar pakai batu, mati. Kebun anggurnya diambil oleh Ahab. Ya, bersaksi dusta. Kemudian yang ketujuh adalah membuat perselisihan atau permusuhan di antara saudara. Ini dibenci oleh Tuhan Allah, ya, sangat dibenci. Nah, kemudian di sini nasihat-nasihat Raja Salomo pada Amsal 17, ya, ayat 13 sampai 19 ini adalah agar, ya, ada pesan moral dan nasihat Raja Salomo. Apa itu nasihatnya? Nah, demikian. Nasihat Raja Salomo dalam Amsal 17 pasal 17 ayat 13 sampai 19 memberikan pelajaran yang penting mengenai pentingnya keadilan, kebaikan, dan perlunya menjaga hubungan baik antara sesama. Inilah nasihat yang utama, memberi pelajaran yang penting mengenai pentingnya keadilan, kebaikan, ya, dan perlunya menjaga hubungan baik sesama. Ini nasihat utamanya. Nah, dalam ayat-ayat ini Raja Salomo memperingatkan bahwa membalas kebaikan, ya, dengan kejahatan, ya, hanya akan membawa kebinasaan bagi diri sendiri. Ya. Jadi apabila kita membalas kebaikan, ya, dengan kejahatan, ya, jadi ada kebaikan yang diberikan orang, tapi kita balas dengan kejahatan, ya,
itu akan membawa kebinasaan bagi diri sendiri. Jadi sama dengan membunuh diri sendiri apabila kita membalas kebaikan dengan kejahatan. Membunuh diri sendiri, kata Raja Salomo. Ya. Nah, kemudian dalam pasal 17 ayat 13 Salomo menulis, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, dari rumahnya akan dihapuskan kebaikan ini. Dari rumahnya akan dihapuskan kebaikan. Ini menunjukkan konsekuensi serius dan tindakan yang selalu tindakan yang salah. Jadi artinya kalau siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, dari rumah mereka, dari rumahnya akan dihapuskan kebaikan itu, dihilangkan. Begitu saja. Nah, ini menunjukkan konsekuensi serius dari tindakan yang salah. Jadi dari tindakan yang salah itu akan mendapat konsekuensi yang serius, itu dengan membalas kebaikan dengan kejahatan. Dari rumahnya dihapuskan itu kebaikan. Jadi jangan coba-coba membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Kebaikan semua yang ada di rumah itu bisa dihapus oleh Tuhan, hilang begitu saja. Salomo juga menekankan pentingnya menjaga hubungan seperti yang terlihat dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi menjaga hubungan baik itu, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Jadi dia bisa menjadi teman menangis dan teman ketawa. Ada di orang Batak istilah, kalau teman ketawa adalah banyak, tapi kalau teman menangis itu hampir tidak ada. Artinya orang, kalau kita punya, orang sayang. Kalau kita sedang menderita, dia meninggalkan. Tapi Raja Salomo dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat dengan teman itu beda. Sahabat, kalau teman itu hanya biasa-biasa saja, tapi kalau sahabat itu sudah seperasaan. Maka Yesus sahabatku. Isedo ale-aleta, ale-ale nasumuru ima Tuhan Yesus. Siapa sahabat kita? Sahabat kita adalah Yesus Kristus. Yesuslah sahabat yang sempurna. Beda dengan hanya teman biasa. Dalam kesusahan kita ditinggal, tapi dalam kegembiraan dia datang. Itu namanya hanya teman biasa. Tapi kalau sahabat, ini sangat penuh mengandung arti. Dalam istilah Batak, istilahnya manuk di pialangge, hotek-hotek lahu perpira. Siram maraleale, lubian sian namatian ina. Jadi artinya ayam yang berada di perapian dia sangat berbunyi kalau mau menelor, berkotek-kotek, tanda ayam itu mau bertelur. Nah, dikatakan lagi disinonimkan lagi, kalau seorang berpisah dengan sahabat, itu lebih daripada kematian ibu. Itulah pentingnya sahabat. Nah, sini seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kemudian persahabatan yang sejati
dibangun atas dasar kasih dan dukungan. Jadi persahabatan sejati itu ada kasih dan dukungan spiritual dan moralitas dan material. Itulah sahabat yang sejati. Ketika kita bersikap baik dan saling mendukung, kita akan memperbuat ikatan kita dan menciptakan komunikasi yang harmonis. Jadi ketika kita bersikap baik dan saling mendukung, kita akan memperkuat ikatan kita dan menciptakan komunikasi yang harmonis. Inilah nasihat-nasihat dari Raja Salomo yang perlu kita renungkan bersama. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-276. Kita berjumpa di episode yang selanjutnya 277. Tuhan memberkati.